nama saya Nuhana JH, mahasiswa dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, dengan NIM 12513600275. Di sini saya akan presentasikan tugas video ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ali Mursyid MAG, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, dan materi tentang universalisme Islam dan penyebarannya. Materi ini sangat penting karena Islam tidak hanya milik satu golongan, tetapi bersifat universal. Maksud dari universal adalah Islam berlaku untuk seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun. Di sini kita akan bahas 5 pokok bahasan utama. Yang pertama, definisi universalisme Islam. Yang kedua, nilai-nilai universalisme Islam. Yang ketiga, penyebaran Islam secara universal. Yang keempat, pertemuan dan akulturasi Islam dengan budaya lokal. Yang kelima, tantangan dan peluang universalisme Islam di era modern. Definisi universalisme Islam. Universalisme Islam artinya adalah pandangan bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, berlaku di segala zaman, dimanapun, dan untuk siapapun. Ajaran Islam tidak terbatas oleh waktu, tempat, ras, suku, maupun bangsa, karena ajaran Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia. Islam bukan hanya agama ritual yang mengatur tentang ibadah atau ritual keagamaan saja, tetapi juga merupakan pedoman hidup lengkap, way of life, yang mencakup semua aspek, merupakan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar teologis universalisme Islam. Untuk memahami mengapa Islam disebut agama yang universal, kita perlu melihat dasar acuan utamanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Penjelasannya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Artinya, ajaran Islam membawa kedamaian, keadilan, dan kebaikan untuk semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi juga untuk hewan dan lingkungan. Dengan kata lain, kehadiran Islam di dunia ini seharusnya memberikan manfaat dan ketenteraman, bukan permusuhan. Dalam hadis Nabi, setiap Nabi diutus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya adalah setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Misalnya seperti Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, dan juga Nabi Isa diutus untuk kaumnya sendiri. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia di dunia ini tanpa batas waktu dan tempat. Nilai-nilai universalisme Islam. Di sini ada 6 cakupan. Yang pertama ada al-adalah, yang artinya keadilan, sikap dan praktik yang memberi hak kepada setiap orang sesuai haknya, tidak membeda-bedakan, tidak memihak, tidak menzolimi, dan menegakkan kebenaran. Contoh penerapannya seperti pemerintah membuat kebijakan yang adil, tidak pilih kasih. Yang kedua ada al-musawah, yang artinya kesetaraan, prinsip bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan hukum.
Tidak ada yang lebih tinggi, semata-mata karena ras, suku, atau status sosial. Contoh penerapannya seperti kesetaraan hak, pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada al-tasamuh, yang artinya toleransi, sikap saling menghormati perbedaan, baik agama, pendapat, dan budaya, secara berdamai. Contoh penerapannya seperti menghargai perbedaan agama maupun budaya lain. Yang keempat ada al-ukhuwah, yang artinya persaudaraan atau solidaritas. Hubungan kasih sayang, tolong menolong, dan tanggung jawab sosial antar sesama manusia. Contoh penerapannya seperti gotong royong saat musibah. Yang kelima ada al-mufaddah ala al-bi'ah, yang artinya etika lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab manusia untuk merawat, menjaga, dan menggunakan alam secara berkelanjutan, mengelola bumi secara bijak. Contoh penerapannya seperti mengurangi sampah, hemat energi, penghijauan kota. 6. Kemanusiaan sebagai martabat global, mengakui setiap manusia tanpa memandang asal negara, suku, ras, atau budaya, memiliki martabat dan hak-hak dasar yang sama. Contoh penerapannya seperti bantuan kemanusiaan lintas negara, seperti bencana dan pengungsian, dan juga penolakan terhadap perbudakan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi. Penyebaran Islam secara universal. Cara penyebarannya adalah Islam menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai jalur. Yang pertama ada perdagangan. Pedagang muslim membawa ajaran Islam ke Asia, Afrika, hingga Nusantara dengan etika dagang yang jujur dan amanah. Yang kedua, dakwah dan pendidikan. Ulama dan guru agama mengajarkan Islam melalui pesantren, madrasah, dan majelis ilmu. Yang ketiga, perkawinan. Perkawinan antara pedagang atau pendakwah muslim dengan penduduk lokal mempercepat proses islamisasi. Yang keempat, kesenian dan budaya syair seperti musik, kaligrafi, dan arsitektur menjadi media penyebaran Islam. Yang kelima, kekuasaan politik. Pada masa kekhalifahan, Islam menyebar melalui pemerintahan dan administrasi yang adil. Adapun contoh wilayah penyebaran. Yang pertama ada Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia, melalui perdagangan dan dakwah damai. Yang kedua ada Afrika Utara, melalui pertemuan perdagangan dan penaklukan damai. Yang ketiga ada Eropa, yaitu Andalusia atau Spanyol. Islam berkembang melalui ilmu pengetahuan dan seni. Islam tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai jalur. Pertemuan, akulturasi Islam dengan budaya lokal. Pengertian umum akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran atau pertemuan antar dua kebudayaan yang berbeda, tetapi tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing. Dalam konteks Islam, akulturasi Islam adalah perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok Islam. Jadi, ketika Islam datang ke suatu daerah, ajaran Islam tidak langsung menghapus budaya lama masyarakat tersebut. Contoh akulturasi Islam dengan budaya lokal. Yang pertama,
Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, seni, dan dakwah. Yang kedua, Islam tidak menghapus budaya lama, tetapi berbaur, akulturasi dengan tradisi lokal. Yang ketiga, budaya lokal tetap ada, tapi diberi nilai Islam sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Prinsip akulturasi Islam. Yang pertama, tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Yang kedua, menyesuaikan bentuk budaya, bukan esensi ajaran. Yang ketiga, menjadi sarana dakwah kultural yang lembut dan mudah diterima masyarakat. Melalui akulturasi, Islam mampu berakar secara kuat di berbagai tempat tanpa kehilangan kemurnian nilai spiritualnya. Yang terakhir, tantangan dan peluang universalisme Islam di era modern. Tantangannya ada: pertama, radikalisme dan Islamofobia. Kesalahpahaman terhadap ajaran Islam menyebarkan citra negatif di dunia global. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kesalahpahaman terhadap ajaran Islam membuat sebagian orang di dunia menganggap Islam sebagai agama yang keras dan muncul pandangan negatif yang disebut Islamofobia di kalangan masyarakat dunia. Yang kedua, sekularisme dan materialisme. Nilai-nilai spiritual Islam sering tersisih oleh gaya hidup duniawi. Pernyataan ini menjelaskan bahwa di zaman modern banyak masyarakat yang lebih mengutamakan urusan dunia dan kebendaan daripada nilai-nilai agama. Yang ketiga, globalisasi budaya barat. Gaya hidup konsumtif dan liberal dapat mengkikis moralitas umat muslim. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pengaruh budaya barat yang tersebar ke seluruh dunia melalui media, teknologi, dan gaya hidup dapat mengikis moral dan nilai-nilai Islam. Yang keempat, disinformasi, media sosial. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian membuat perspektif Islam seperti disalahartikan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa di era digital sekarang, informasi yang salah atau hoaks dan ujaran kebencian sangat mudah menyebar melalui media sosial. Peluang. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Media digital menjadi sarana efektif untuk dakwah global melalui podcast, video dakwah, konten edukatif, dan juga platform sosial. Yang kedua, gerakan Islam moderat. Wasatiyah membangun citra Islam yang damai, terbuka, dan rasional. Yang ketiga, dialog antar agama dan peradaban, menumbuhkan saling pengertian antara umat beragama di dunia. Yang keempat, pendidikan global, meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam di berbagai negara. Yang kelima, peran diaspora muslim. Muslim yang tinggal di negara non-Islam dapat menjadi duta nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa universalisme Islam merupakan wujud nyata dari misi Islam untuk memberikan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang kepada sesama makhluk di dunia, bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk seluruh manusia dan alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menekankan kembali manfaat dan kesimpulan universalisme Islam dan penyebarannya.
universalisme Islam memberikan banyak manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Ajaran Islam yang bersifat universal menegaskan bahwa Islam hadir untuk seluruh umat manusia, tanpa membedakan suku, ras, bangsa, maupun waktu dan tempat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan di antara manusia bukanlah alasan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan semangat universalisme ini, Islam menumbuhkan kesadaran global bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan umat manusia. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan persaudaraan menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Ajaran ini mendorong setiap muslim untuk berbuat baik tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup, termasuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Manfaat lain dari universalisme Islam terlihat dalam penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia yang dilakukan dengan cara-cara damai, melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, perkawinan, dan seni budaya. Islam dapat diterima dengan baik oleh berbagai bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang memaksa, tetapi agama yang mengajarkan kasih sayang dan menghargai perbedaan. Bahkan, ketika Islam bertemu dengan budaya lokal, terjadi proses akulturasi yang memperkaya peradaban tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Inilah bukti bahwa Islam dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial dan budaya tanpa kehilangan kemurnian ajarannya. Dalam konteks kehidupan modern, universalisme Islam juga memberikan manfaat besar sebagai pedoman moral dan spiritual di tengah tantangan globalisasi, sekularisme, dan materialisme. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Dengan begitu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Melalui prinsip moderasi atau wasatiyah, Islam mengajarkan cara berpikir yang terbuka, rasional, dan damai, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan dunia saat ini. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa universalisme Islam merupakan wujud nyata dari misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Islam tidak hanya hadir untuk umat tertentu, melainkan untuk seluruh manusia dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai universal dalam Islam menjadi fondasi untuk membangun kehidupan yang berkeadilan, beradab, dan berperi kemanusiaan. Dengan memahami dan menerapkan universalisme Islam, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama, menebarkan kasih sayang, dan
menjaga kedamaian dimanapun kita berada. Islam bukan hanya keyakinan, tetapi juga cara hidup yang menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, universalisme Islam dan penyebarannya menjadi bukti bahwa ajaran Islam senantiasa relevan sepanjang masa, menuntun manusia menuju kehidupan yang penuh dengan keadilan, kedamaian, dan kasih sayang.